Haleluya, puji Tuhan. Hanya Dia saja yang menerima hormat, kuasa dan pujian bagi kita umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Meskipun tinggal 6 hari Lebaran, tapi saya lihat juga dari sini jalannya masih belum padat. Saya bersyukur saudara boleh tinggalkan kesibukan saudara, padahal yang usaha dagang ya lagi meremang ya, tapi kita sudah datang berbakti dan Tuhan menilik semua segala apa yang kita kerjakan. Puji Tuhan. Kita akan melihat firman Allah di dalam kitab Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 kita akan membaca dalam ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kalau kita sudah temukan, kita hormati pembacaan pertama firman Allah. Kita baca sama-sama 2 ayat ini. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ini janji dari Tuhan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu diberkatilah orang atau kepada orang yang percaya kepada Tuhan,
yang mengandalkan Tuhan dan dikatakan menaruh harapannya kepada Tuhan. Lalu kita membaca ayatnya yang ke-8, maka jaminan daripada Tuhan akan mengikut sertakan kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan atau orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6, itu berlawanan, kontras. Dikatakan di dalam ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di dalam padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Jadi dua hal ini sangat bertentangan, sangat berlawanan, sangat kontras. Bahkan di dalam ayat 5 dan ayat 6, orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya, maka disebutkan dalam ayat ini, maka dia itu akan kena kutuk. Kena kutuk itu yaitu suatu sumpah yang membuat orang itu menjadi susah, mengalami kesukaran, mengalami kesulitan, mengalami malapetaka, bahkan berakhir kepada kebinasaan, kehancuran. Nah, tentu kita semua sebagai orang percaya, kita tidak menginginkan hal ini. Kalau saudara membaca berulang-ulang kali 4 ayat ini, yang 5, 6 dan ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8, maka di situ Tuhan seperti memberitahu kita, ayo kamu pilih, mana yang kamu pilih? Kamu andalkan manusia, kepintaran dan kekuatannya, tapi kamu akan mendapatkan ini. Atau kamu akan mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan, dan kamu akan menerima hasil daripada kamu mengandalkan dan mengharapkan hidup kita ini kepada Tuhan. Jadi kita lihat dalam ayat ini, kenapa firman Allah ini muncul, perkataan Tuhan ini muncul. Sebelumnya manusia itu di Taman Eden, manusia itu betul-betul hidup bahagia, hidup sukacita, tidak mengalami sakit penyakit, tidak alami kesukaran, kesulitan, apalagi kutuk-kutuk apapun namanya. Tetapi oleh sebab karena manusia ditipu oleh iblis, dan manusia pertama itu menuruti apa yang dikatakan oleh iblis, maka apa yang Tuhan katakan dalam firman Allah, maka manusia sejak saat itu mulai mengalami penderitaan, mulai mengalami kesukaran, kesulitan, dan bermacam-macam kesukaran yang ditemui oleh umat manusia. Karena sudah melanggar, memberontak kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan katakan sebelumnya itu akan terjadi kepada mereka. Kita lihat kutuk kepada wanita dalam Kejadian 3. Engkau akan selalu merasa sakit di dalam mengandung dan melahirkan. Kepada Adam, engkau akan berjerih payah dengan susah payah. Engkau akan berkeringat. Engkau akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaanmu dengan susah payah. Tanah akan ditumbuhi oleh onak dan duri. Engkau akan bekerja dengan begitu luar biasa untuk membuat engkau bisa makan, engkau bisa minum. Maka kutuk-kutuk waktu itu melanda umat manusia. Jadi mulai saat itu, maka manusia mengalami apa yang tidak diinginkan oleh manusia itu sendiri. Kesukaran, kesulitan, malapetaka, banyak sekali, sakit, penyakit, ya kerugian, dan banyak sekali yang terjadi. Maka itu sebabnya kalau kita melihat di
di dalam Yesaya pasal 43, di sini ada janji Tuhan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Yesaya pasal 43, di situ firman Allah berkata seperti ini. Yesaya pasal 43 dikatakan begini, ayatnya yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Ayat 21, umat yang telah kubentuk, bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, oleh belas kasihan daripada Tuhan, maka Tuhan memanggil orang-orang yang dipanggil menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi umat Allah. Zaman dulu adalah bicara orang Israel, tetapi zaman sekarang kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita disebut sebagai umat daripada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, lalu disebutkan yang kuciptakan untuk kemuliaanku, dan kubentuk dan juga kujadikan. Di sini Tuhan membuat suatu hukum yang baru kepada manusia yang percaya kepada Tuhan, kepada kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Di satu sisi dikatakan dalam Yeremia tadi, jikalau kamu mengandalkan manusia, kamu mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepintaran, kamu akan tetap hidup dalam kutuk. Tetapi kalau kamu mengandalkan Tuhan, maka berkat dari Allah itu akan dinyatakan, diberikan dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menciptakan saya dan saudara dalam ayat ini. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menjadikan kita. Jadi Tuhan tahu, kalau Tuhan yang menciptakan, Dia tahu seberapa mampunya kita ini. Karena kita itu tadinya sudah dicengkeram oleh dosa, dihancurkan oleh dosa dalam Yesaya 14 kita sudah ikuti kemarin. Maka sekarang Tuhan tawarkan nih, kalau kamu jangan andalkan manusia dan kekuatan kamu, maka aku akan menjadikan kamu berkat. Sebab Tuhan tahu bahwa hidup manusia itu, kalau mungkin saya sedikit tambahkan, dalam hidup kita ini, tubuh ini, itu fisik ini, ada kepala, badan, kaki, tangan, itu disebut tubuh atau fisik. Tapi dalam tubuh manusia, dalam kehidupan manusia itu ada jiwa. Lalu dalam jiwa manusia itu juga ada roh. Nah, jadi Allah tahu, karena Allah yang ciptakan. Waktu Allah ciptakan Taman Eden, manusia hidupnya enak, bahagia, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Tapi pada waktu jatuh di dalam dosa, maka manusia mulai mengalami kesukaran, penderitaan, kutukan, dan lain sebagainya. Dan Tuhan tahu itu, karena Tuhan yang ciptakan. Dia tahu kekurangan kita, Dia tahu keterbatasan kita, Dia tahu ketidakmampuan kita. Kalau kita terus hidup di dalam kutuk dosa itu, mengandalkan manusia dan kekuatannya, maka kita tidak akan melihat berkat-berkat Allah. Kita tidak akan melihat bagaimana Allah menolong kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kita akan keluar dari masalah, kita keluar dari tekanan dan sebagainya. Makanya Tuhan tahu persis, aku yang sudah ciptakan kamu. Aku tahu kekurangan kamu, aku tahu kelemahan kamu, aku tahu keterbatasan kamu. Oleh karena kamu manusia yang tadinya sudah jatuh di dalam dosa, maka Tuhan tawarkan, ayo andalkan aku, andalkan Tuhan dalam kehidupan. Dalam jiwa manusia itu ada pikirannya, ada intelektualnya. Dalam jiwa manusia itu ada kemauan atau ada keinginan.
keinginannya. Dalam jiwa manusia itu ada perasaannya atau ada feelingnya. Inilah yang membuat manusia itu menghadapi suka duka dalam hidup, karena manusia itu memiliki jiwa. Beda dengan ciptaan Tuhan lain seperti binatang. Ada sedikit intelektual kepada binatang, tapi sangat sedikit. Sehingga monyet itu bisa disuruh menari boleh, tapi tidak banyak. Tapi manusia diberikan Tuhan intelektual yang cukup hebat. Manusia ini bisa mendatangkan ide-ide yang baik, menciptakan sesuatu yang luar biasa seperti yang kita lihat sekarang ini. Itulah manusia. Dalam kehidupan manusia, jiwa manusia ada keinginan. Manusia dipenuhi dengan banyak sekali keinginan. Sehingga kita katakan ada keinginan daging, keinginan mata, dan ada keangkuhan hidup. Dan ada perasaan hati. Nah, dari jiwa manusia ini yang membuat manusia itu ada seperti sekarang. Manusia punya kreatif, manusia bisa melakukan ini itu dan sebagainya oleh sebab manusia itu ada jiwanya. Nah, namun kalau jiwa kita ini tidak diatur oleh Tuhan, kita tidak tunduk kepada Allah atau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka jiwa manusia itu bisa rusak. Bisa rusak. Coba kalau kita lihat orang-orang di sini, ada orang-orang yang penyakit jiwa, lalu ada perempuan, ada laki-laki. Mereka sudah tidak tahu lagi berbuat yang baik. Kenapa? Karena mental sudah rusak, jiwanya sudah rusak, pikirannya sudah kacau, keinginan mereka sudah tidak karuan, lalu perasaan mereka juga sudah tumpul. Nah, itulah manusia. Karena jiwa manusia ini adalah merupakan suatu penggerak dalam kehidupan manusia. Kalau jiwa manusia sehat, maka kita pun juga akan melakukan banyak hal dengan baik. Tapi kalau jiwa ini sudah tidak baik, sudah sakit jiwanya, mentalnya sudah sakit, keinginannya sudah sakit, pikirannya sudah kacau, ya sudah kacau semuanya. Maka itulah sebabnya Tuhan tahu keterbatasan kita. Sehebat-hebatnya manusia itu dalam soal intelektualnya, sehebat-hebatnya manusia itu di dalam menciptakan sesuatu, memiliki kemauan, memiliki keinginan yang begitu hebat, feelingnya hebat sekali. Tapi kalau dia tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, tidak menaruh harap kepada Tuhan dalam kehidupannya, maka dia akan dikendalikan oleh keinginan-keinginan daging. Dia akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Dia akan dihancurkan melalui keinginan-keinginan mata yang berdosa. Maka itu sebabnya betul sekali firman Allah ini katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Tadi Bapak Tommy memimpin ujian ada nyanyian tadi. Kita taruh harap kita, andalkan hanya kepada Tuhan. Itu benar, saudara. Kenapa kita harus berharap dan bersandar kepada Tuhan? Ini yang kita lihat di dalam Alkitab. Sebab manusia itu singkat umurnya. Di dalam ayat pasal 14 ayat 1, manusia yang diciptakan oleh seorang wanita singkat umurnya. Kalau saudara bisa membaca itu dalam Ayub pasal 14 ayat 1 berkata begini, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan, seperti bunga dia berkembang lalu lahir, seperti bayang-bayang dia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Lalu di dalam Alkitab juga Mazmur pasal yang ke-39, Mazmur 39 ayatnya yang ke-6 dan yang ayatnya yang ke-7,
Firman Allah juga berkata demikian. Mazmur 39 ayat 6 dan 7. Sungguh hanya beberapa kelompok atau berapa langkah saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya memperhitungkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Ini Alkitab katakan tentang hidup kita manusia ini. Lalu manusia itu juga kenapa kita andalkan Tuhan? Mazmur 144 ayat 4 juga disebutkan, manusia itu seperti angin. Begitu keadaan manusia seperti angin, ada angin menghembus lalu hilang lagi. Begitulah manusia itu. Lalu dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Di situ disebutkan bahwa manusia itu seperti rumput, seperti bunga rumput. Bila mana ada panas terik datang, maka layu baginya. Itulah gambaran daripada manusia. Bahkan Mazmur 90 di situ juga dikatakan, manusia itu umurnya 70 atau 80, tapi itu pun sudah diisi dengan banyak kesukaran dan penderitaan. Itu Alkitab katakan 70 atau 80 tahun. Namun ada resikonya katanya. Akan diikuti dengan kesukaran dan penderitaan. Pertanyaannya begini, loh, kenapa itu mamanya Ani mati di belakang sudah 80 tapi sehat? Kenapa itu Sugiono 73 4 ya sehat? Kenapa bisa begitu? Jawabannya itu anugerah dari Tuhan. Karena apa? Mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita andalkan Tuhan, meskipun Alkitab sudah sebut 70-80 tahun akan diikuti disertai dengan banyak kesukaran dan penderitaan, tapi kalau kita andalkan Tuhan dalam kehidupan ini, maka Alkitab katakan di dalam kitab Mazmur pasal 92, meskipun sudah umur lanjut, maka dia akan tetap berbuah-buah. Dia akan hidup subur sehat. Manusia di dunia kalau sudah 70-80 tahun dia akan mengikuti apa yang Alkitab katakan. Dikecualikan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Ada pengecualian. Kalau terus kita andalkan Tuhan dalam hidup ini, Bapak Sugiono 83 tahun dipanggil Tuhan. 1 minggu lebih 7-8 hari masih melayani perjamuan kudus, masih sehat. 80 lebih masih sehat. Itu anugerah dari Tuhan. Padahal Alkitab katakan 70-80 tahun. Manusia sudah harus mengalami kesukaran dan penderitaan. Jadi makin kita mengandalkan Tuhan, berharap terus kepada Tuhan, oh pasti Tuhan akan memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita umur panjang. Amin. Saya setiap hari saya berdoa. Kalau malam berdoa, saya minta apa? Tuhan, berikan saya tubuh yang sehat, berikan saya tubuh yang sehat. Itu sudah doa kewajiban. Karena saya tahu saya tidak bisa andalkan diri ini. Banyak teman-teman saya sudah belum 50, baru 50 lebih, sudah pada out, udah mati. Tapi saya boleh bisa umur 70, masih sehat kuat, masih bisa makan apa saja, tapi saya sendiri yang batasi. Oh, ini anugerah dari Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali sama Tuhan. Dan ternyata betul, kalau kita terus andalkan Tuhan dalam kehidupan ini, di dalam kitab Yeremia ayat 17, kita lihat berkat-berkat Allah itu akan datang. Lalu kita melihat tadi masih di dalam Yeremia 10 ayatnya yang ke-23, ada lagi firman Allah yang baik kita lihat dalam ayat
ayat 23 berkata begini, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Inilah manusia. Manusia itu dikatakan tidak berkuasa menentukan jalannya. Tidak bisa. Oh, saya nanti bulan depan, tahun depan, berapa tahun ke depan, nanti saya akan begini, saya akan begitu. Tidak bisa. Berencana sih boleh. Tetapi Tuhanlah yang menentukan jalan kita hidup manusia. Bahkan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, saudara baca di sana, hidup manusia itu seperti uang yang kelihatan sebentar lalu hilang. Nah, kalau kita melihat tentang keadaan hidup kita seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa kita mau andalkan kepintaran kita, kekuatan kita, pengalaman kita? Kita andalkan kemampuan kita, segala-galanya yang mungkin kita punya. Tidak akan bisa. Kita tidak bisa menentukan jalan kita. Umur kita dibatasi. Kita seperti uang, kita seperti rumput dan bunga rumput. Kita tidak bisa menentukan jalan hidup kita, sebab Tuhan semua yang mengatur jalan hidup manusia. Tapi perbedaannya kalau kita lihat, jika kita itu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, kalau kita andalkan Tuhan, maka Tuhan itu senang, Tuhan bangga. Sebab itu namanya kita seperti menghormati firman Tuhan. Kita mengakui kebenaran Tuhan. Di dalam Amsal berkata begini, orang yang menganggap remeh, orang yang menganggap enteng akan firman-Nya akan menerima akibat buruk. Tapi orang yang menghormati firman Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Nah, ini yang perlu kita miliki. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Yaitu kita menghormati akan apa yang firman Allah katakan. Kalau Tuhan katakan andalkan Tuhan, menaruh harapanlah kepada Tuhan, ayo kita andalkan Tuhan saja. Meskipun mungkin kita punya kemampuan, oh puji Tuhan. Kita punya pengalaman dalam usaha bisnis, oh puji Tuhan. Kita punya modal, oh puji Tuhan. Kita diberkati, oh puji Tuhan. Tapi dalam seluruh aspek hidup kita, jangan sampai kita lupa. Kita andalkan semuanya itu, lalu kita menolak untuk mengandalkan Tuhan. Mungkin sementaranya baik, mungkin sementaranya kita lihat oh bisa sukses, tapi ujung-ujungnya kita akan menjadi kecewa. Tapi kalau kita ikuti firman Allah, Tuhan senang dengan kita mengikuti akan firman Allah. Maka dalam perjalanan hidup kita, bukan kita yang atur, bukan ketentuan langkah kita yang mengatur hidup kita, tapi Tuhanlah yang mengatur langkah kehidupan kita. Kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, kalau kita ada di dalam rencana Allah, siapa yang mampu menggagalkan semuanya itu? Tidak akan bisa. Iblis pun tidak akan bisa. Maka itu sebabnya di dalam Alkitab betapa hebatnya kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Contoh dalam Alkitab itu dalam Mazmur 42 adalah Mazmur 43. Siapa yang tidak kenal kehebatan Daud? Dia seorang ahli perang, dia seorang pemberani. Banyak sekali hal yang dikagumi terhadap Daud. Tetapi di dalam ayat-ayat itu, pada waktu Daud mengalami tekanan, mengalami cobaan, mengalami kesulitan yang besar, dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diri? Berharaplah kepada Allah dan bersyukurlah kepada Dia. Saudara baca dalam Mazmur 42 ini sampai Mazmur 23. Di situ 3 kali Daud mengungkapkan hal yang sama. Berharaplah kepada Tuhan dan kamu bersyukur kepada Tuhan. Makanya Daud itu meskipun begitu banyak masalah dia hadapi, tapi akhir hidupnya. sampai dia mati diberkati oleh Tuhan.
Salomo di dalam kitab Amsal pasal 3, dia juga memberitahu dalam umur yang tua. Salomo berkata begini, padahal dia orang pintar, orang yang sangat kaya. Janganlah kamu andalkan kekuatanmu, kehebatanmu, tetapi percayalah kepada Allah dan berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Itu kesimpulan hidup daripada Raja Salomo. Mengandalkan Tuhan saja, berharap hanya kepada Tuhan. Jangan engkau andalkan kekuatanmu dan kepintaranmu, engkau akan rugi. Bayangkan Raja Salomo apa yang kurang. Tapi dalam Amsal 3 dia katakan, berharaplah kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu dan kehebatan daripadamu. Lalu kita melihat, saudara, oh bagaimana caranya saya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Saya ingin tahu model bagaimana, cara bagaimana. Nah, Alkitab memberikan jawaban kalau kita mau mengandalkan Tuhan, yaitu tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, kalau lebih baik kita baca ayat ini supaya kita bisa tulis, mungkin kita bisa baca berulang-ulang kali di rumah. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan yang ke-7 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Di sini kita melihat, jikalau kita mengandalkan Tuhan, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak dengan separuh-separuh, segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap roh kita. Lalu dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu atau kepada akalmu. Akuilah Dia. Kita akui bahwa Dialah segala-galanya dalam hidup kita, dan Dia akan meluruskan jalan. Iblis berusaha membelokkan jalan-jalan kita, Tuhan berhak untuk meluruskannya. Lalu dalam ayat berikutnya, janganlah engkau menganggap dirimu bijak atau pintar atau orang hebat, tetapi dikatakan takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Maka kita lihat dalam ayat ini, kalau kita melakukan itu semua, maka Dia akan menyembuhkan tubuh. Kalau kita punya tubuh ada sakit ini, sakit itu, maka kalau kita andalkan Tuhan dengan segenap hati, Dia akan menyembuhkan tubuh kita yang sakit, apapun bentuk sakitnya. Lalu kedua, Dia akan menyegarkan tulang-tulangmu. Ini yang masih muda belum begitu tahu, ya, tulang-tulang masih segar, tapi kalau umur sudah manusia, ada 60 tahun, 70 tahun, oh benar, itu tulang-tulang itu sudah mulai sakit sudah, ya, tepuk-tepukannya ini, waduh. Tapi kalau terus kita andalkan Tuhan, maka kita akan lihat Tuhan sembuhkan sakit kita. Bahkan Dia katakan dalam ayat ini, Dia akan segarkan tulang-tulangmu. Tuhan tidak akan ciptakan tulang yang baru, tapi Tuhan akan menyegarkan tulang-tulang kita. Meskipun sudah umur 70-80, tapi masih kelihatan masih seperti anak muda. Amin. Nah, saudara, lalu disebutkan juga kita pasrah kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah selalu hidupmu kepada Tuhan, sebab Dialah yang memperdulikan kita. Mungkin manusia tidak peduli, tapi ada satu yang selalu peduli kepada kita. Asalkan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, pasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan itu begitu peduli kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita meminta kepada Tuhan. Tuhan Yesus malah memberikan suatu contoh bahwa minta maka kamu akan menerimanya.
kita meminta berkat sama Tuhan, kita meminta kesehatan sama Tuhan, kita meminta rezeki usaha kita ditolong, diberkati oleh Tuhan, Tuhan mengajarkan supaya kita cari Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, minta kepada Tuhan, kamu akan mendapatkan. Bahkan dikatakan dalam Yakobus 5, doa orang yang benar itu besar kuasanya, besar mujizatnya. Lalu bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Yaitu kita tetap berdoa sama Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18, tetaplah kamu berdoa dan tetaplah kamu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mau susah ataupun senang, ada berkat ataupun tidak, ada masalah ataupun tidak, kita selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah bentuk-bentuk kita andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, dalam pekerjaan kita bekerja, kita buka bisnis, kita kerjakan bisnis kita. Dalam sebagai petani, sebagai peternak, pedagang, karyawan, kita lakukan semuanya itu. Tapi kita ikut sertakan Tuhan. Makanya setiap pagi kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih sepanjang malam Engkau sudah jaga hidup saya. Lalu sepanjang hari ini Tuhan, saya serahkan hidupku kepada Tuhan, keluargaku, anakku, usaha saya, bisnis saya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan tolong campur tangan segalanya, biar boleh berjalan dengan baik dan lancar. Nah, itu bukan kebiasaan kita bangun pagi berdoa, tapi kenapa dikatakan seperti itu? Sebab kita mewujudkan bahwa kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita hanya pasrah sama Tuhan. Kita minta Tuhan campur tangan dalam kehidupan ini. Dalam Mazmur tadi kita sudah lihat bahwa manusia itu hanya selangkah dengan maut. Hanya selangkah saja dengan maut. Bisa kita bayangkan, banyak manusia yang betul-betul selangkah saja. Kemarin saya melihat ada beberapa contoh dalam Alkitab, beberapa contoh di dalam peristiwa yang terjadi. Di situ disebutkan ada beberapa pendeta yang sedang berkhotbah, sementara berkhotbah, dan ada yang sedang sementara berdoa di mimbar, tiba-tiba mati. Ada beberapa, dan ada yang saya kenal. Ya sementara khotbah, pendeta Max Bolan di Jakarta, dia miring-miring, mungkin sementara masuk mati. Selangkah saja kita dengan mau, tapi kita tidak takut, kita tidak khawatir. Kenapa? Karena kita terus andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Mau susah atau senang, rezeki ada ataupun kurang, kita terus andalkan Tuhan. Kita tidak akan takut menghadapi situasi apapun dalam kehidupan ini. Nah, yang kita lihat di dalam Yeremia ini, firman Allah berkata begini, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pertama, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Diibaratkan orang tersebut yang andalkan dan taruh harap sama Tuhan, diibaratkan dia itu ditanam, pohon ditanam di tepi sumber air sungai. Jadi tetap dia mendapat sumber makanan, nutrisi dari air, sumber air sungai yang ada. Tuhan tidak tempatkan kita di pinggir gunung, di padang gurun, tidak. Orang yang andalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, terjemahan lain, yang merambat akar-akarnya ke tepi sungai, sumber air itu. Sumber air itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ibarat pohon. Kalau pohon itu sudah tidak ada lagi
mengisap nutrisi, mengisap air, lama-kelamaan dia akan mati. Itulah ibaratnya kalau kita andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Lalu berikutnya dikatakan begini, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik ini menggambarkan kesukaran, kesulitan, masalah ekonomi. Tidak akan mengalami panas terik. Mungkin ya keadaan situasi terjadi paceklik barangkali. Masalah ekonomi mungkin goncang, tapi dia cuma melihat saja. Dia bisa makan, dia bisa minum. Tuhan memberikan kecukupan. Dia tidak dikatakan mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Ini gambaran dari orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Daun itu lambang dari kesegaran, kesehatan, dan kekuatan. Dia tidak terpengaruh dengan situasi yang terjadi. Dia tetap berdoa dan bersyukur sama Tuhan, sehingga kehidupannya itu bagikan daun pohon yang sekarang yang akan tertanam di tepi sungai. Dia tidak terpengaruh. Oh, lagi susah. Oh, lagi paceklik. Oh, lagi musim. Lagi tidak enak. Dia tidak terpengaruh. Dia laksana daun pohon yang tetap suka. Mau susah, mau senang, tetap ada sukacita. Karena apa? Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Lalu berikutnya disebutkan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Selalu ada buah, ada hasil. Artinya apa? Bila mana dia bekerja, bila mana dia berusaha, bila mana dia berbisnis, setelah dihitung-hitung, oh ada hasil, oh ada buah. Saya tidak percuma bekerja keras, saya tidak percuma mengatur keuangan dengan baik. Ujung-ujungnya, wow, saya lihat ada hasil, ada buah. Oh, ada orang sudah kerja keras, siang malam bisa bekerja, tetapi ujung-ujungnya hasilnya tidak ada, malah bisa kurang. Tapi orang yang andalkan Tuhan, yang terus menaruh harap kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan, usaha kita, pekerjaan kita, sebagai karyawan, sebagai petani, sebagai pebisnis, sebagai peternak, apalagi, maka selalu akan menunjukkan hasil. Ada buah yang ada. Buah itu untuk apa? Untuk kita pakai untuk keperluan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buah itu bisa kita pakai itu kalau itu berbentuk materi, kita bisa pakai untuk membantu dan pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan inginkan kita terus berbuah di dalam Tuhan. Nah, ini yang kalau kita lihat orang yang mengandalkan Tuhan. Namun sebaliknya dalam ayat yang kelima disebutkan beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Lalu ini ayat 6, ia seperti semak bulus di padang belantara. Saya sudah berapa kali melewati padang belantara. Itu terjadi semak bulus. Semak bulus itu semak yang tidak ada apa-apanya, cuma semak doang. Gersang, seperti warnanya juga kecoklatan, tidak ada hijau-hijaunya seperti daun. Seperti dikatakan semak bulus di padang belantara. Hidup segan, mati pun enggan. Modelnya seperti itu. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dia usaha, bekerja sekuat tenaga, bukannya mendatangkan keadaan yang baik, tapi dikatakan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Keadaannya susah, keadaannya sulit aja. Tidak ada perubahan, tidak ada terobosan dalam hidup ini. Dia sudah bekerja dengan sekuat tenaga, tapi tidak mendatangkan keadaan baik.
Lalu ketiga, dia tinggal di tanah angus di padang gurun. Di padang gurun itu begitu panasnya, maka semak-semak itu kalau ada orang yang membakar, maka dia akan terbakar. Ini semak-semak ini akan terbakar. Jadi yang akan kelihatan itu, bak di padang gurun itu bukan tanah seperti kita di sini. Itu tanah yang banyak batunya, tidak ada kesuburan kelihatan di sini. Kalau itu kena dibakar, jadi angus. Jadi bebatuan yang ada di sekitar itu ya kelihatan seperti angus karena kena bakar ini semak-semak yang ada. Nah, digambarkan ia tinggal di tanah angus di padang gurun. Tidak ada kehidupan. Bayangkan sampai seperti itu. Lalu yang terakhir, dia tinggal di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Di Israel ada laut asing dan di sekitarnya itu semua asing. Asingnya itu begitu tinggi. Di situ tidak ada rumah. Siapa yang mau tinggal di situ? Di situ tidak ada air bersih. Air garamnya begitu tinggi sehingga tidak bisa hidup binatang ikan sekuat apapun mati kalau ada di laut asing. Jadi begitulah ibaratnya orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya. Dalam ayat ini kita melihat Tuhan kasih pilihan air. Andalkan Tuhan dan menaruh harap kamu akan menerima kebaikan dan berkat pertolongan Tuhan. Kamu andalkan kekuatan, andalkan kamu punya kemampuan, kamu akan menjadi seperti ini. Kamu pilih yang mana? Jadi firman Allah ini memberitahu kepada kita, ayo. Tentu kita tidak mau seperti yang dalam ayat 5 dan ayat yang ke-7. Kita mungkin Tuhan jangan sampai itu terjadi dalam diri saya, dalam keluarga saya, dalam anak-anak saya. Tuhan jangan. Saya ingin seperti di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tuhan memberkati kita. Maka itu sebabnya sebetulnya mengandalkan Tuhan itu kalimatnya itu sederhana kedengarannya, tapi seringkali sulit untuk kita bisa melakukan. Sebab apa? Dalam gen manusia yang berdosa itu selalu didorong untuk apa? Jangan andalkan Tuhan, jangan menaruh harap sama Tuhan. Andalkan kekuatanmu, andalkan pengalaman, andalkan kebisaanmu. Itu yang seringkali. Makanya manusia tidak juga disuruh kamu jangan andalkan manusia, tapi manusia cenderung apalagi mengalami tekanan, mengalami ujian, mengalami kesulitan, mengalami masalah yang besar, dia lebih cenderung andalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Manusia lebih cenderung melihat, mengandalkan kepada manusia yang dilihat, tapi tidak mau mengandalkan Tuhan yang tidak dilihat. Ini masalahnya di situ. Tapi kalau kita mengimani, kita percaya Tuhan, apapun terjadi dalam diri saya tidak peduli Tuhan, saya akan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Saya berani berkata dan berdoa seperti ini karena saya alami sendiri di dalam melayani Tuhan. Sudah melayani sampai saat ini. Kami terus andalkan Tuhan. Maka kita bisa lihat pertolongan dan pembelaan dari Tuhan dalam kehidupan. Ada satu ayat saudara yang bisa lebih menguatkan kita supaya kita lebih memahami. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-28 mulai. Yesaya 40 berkata begini, ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam terjemahan lama, terjemahan mendekati asli King James berkata, orang yang berharap-harap kepada Allah. Atau dalam terjemahan lain, orang yang terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka dikatakan mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Makin kita andalkan Tuhan, makin kita menaruh harap sama Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang baru, kekuatan rohani, kekuatan jasmani di dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam ayat ini juga, di situ juga dikatakan orang yang muda, yang masih kuat, orang teruna-teruna yang gagah-gagah, disebutkan mereka bisa jatuh, letih lesu, dan mereka akan tersandung. Itulah keadaan manusia. Tapi orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan setiap hari, yang terus andalkan Tuhan dalam kehidupannya setiap hari, maka mereka itu diberikan Tuhan kekuatan yang baru. Bukan kekuatan dari manusia, bukan kekuatan daripada dokter atau obat apapun, tapi ada kekuatan dari Tuhan. Batin kita selalu dibaharui dari hari ke hari. Dalam 2 Korintus di situ dikatakan, meskipun tubuh kita ini makin tua sekalipun, tapi kamu akan dibaharui rohmu dari hari datang kepada sehari. Terus kita dibaharui, diberikan selalu kesehatan, diberikan selalu kekuatan oleh Tuhan. Tadi pagi ada sepupu saya meninggal di Manado. Meninggal di rumah sakit Bandung, tapi dia orang Manado. Lalu di videokan menjelang akhir kematiannya. Diinfus, saya masih umur 83 tahun. Dia memuji Tuhan. Jadi keluarganya mensorting dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan. Selesai memuji Tuhan, mati. Dia masih memuji Tuhan, padahal hanya 3 detik lagi dia akan mati, menghembuskan nafas terakhir. Kenapa dia bisa memuji Allah seperti itu? Karena batinnya kuat, diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan setiap hari. Tubuh kita makin tua karena memang alam sudah seperti itu. Tapi kalau roh kita, batin kita kuat, tidak menjadi masalah. Menjelang ajal pun kita masih memuliakan dan memuji-muji Tuhan. Luar biasa. Lalu disebutkan begini, mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya belajar tentang Raja Wali ini. Ada beberapa orang peneliti di Amerika khusus meneliti tentang burung Raja Wali ini. Burung Raja Wali ini adalah burung yang termasuk begitu kuat. Justru dia tidak takut menghadapi badai. Malah dia bisa memasuki badai itu dan mau dibawa arus badai, mau ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, dia tidak pusing. Sebab apa? Sebab di tengah badai, kapan dia ingin keluar dari badai, kekuatan sayapnya mampu untuk bisa keluar dari badai. Waktu saya baca, kenapa Alkitab memberitahukan kita yang menaruh harap sama Tuhan itu seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalau kita terus andalkan Tuhan dalam kehidupan ini, badai seberat apapun datang menerpa kehidupan kita, kita memiliki kekuatan yang besar. Letak kekuatan dari burung Raja Wali ada pada sayapnya. Begitu hebat. Dia tahu kapan
keluar daripadanya, dan dia tahu kapan dia akan masih mau ikut di bawah arus badai. Dia tidak takut. Begitu kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, menantikan Tuhan, berharap mengandalkan Tuhan, kita bagaikan raja wali yang terbang tinggi dan terbang dengan kekuatan sayapnya. Lalu disebutkan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ya, ini bicara tentang batiniah kita, roh kita berlari, kita tidak akan menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya hidup kita selalu dipenuhi dengan sukacita. Hidup kita selalu dipenuhi dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Inilah yang akan mengendalikan kehidupan kita. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 berkata, biarlah damai sejahtera sukacita Roh Kudus memenuhi kehidupanmu, memimpin hidupmu, mengatasi pikiran dan perasaan hatimu. Kalau kita ada sukacita, ada damai sejahtera, maka kita mampu mengendalikan pikiran kita ini. Kita mampu mengendalikan ini perasaan hati kita ini. Karena damai sejahtera lebih kuat dan lebih tinggi dari akal pikiran dan perasaan kita manusia. Maka itulah sebabnya betapa indahnya kalau kita mau terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Haleluya. Tentu kita ingin diberkati Tuhan. Kita ingin melihat usaha kita ditolong, ada campur tangan Tuhan, ada kuasa mujizat Allah terjadi. Kita ingin anak-anak kita juga masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Maka kita belajar kepada firman Allah, andalkan terus Tuhan, berharap terus kepada Tuhan. Maka kita akan diatur, jalan-jalan kita diatur oleh Tuhan. Allah akan memimpin langkah kehidupan kita. Bahwa di dalam Yeremia tadi dikatakan, kita manusia tidak bisa menentukan jalan hidup kita. Tapi kalau ada Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan arahkan kita, bimbing kita ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, ke jalan yang penuh dengan kemenangan, kepada jalan yang penuh dengan berkat Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita masuk di dalam doa.